Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Kiset Tutorial. Dan untuk video kali ini, saya ingin menjelaskan fungsi setiap tombol yang ada pada AC Aqua. Jadi remote-nya itu seperti ini bentuknya teman-teman. Dan fungsi setiap tombolnya ini akan saya jelaskan secara detail di video ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, simak terus videonya agar penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami. Dan untuk tombol yang pertama teman-teman yaitu tombol power. Jadi yang warna kuning ini fungsinya adalah tombol power untuk mematikan dan menyalakan AC-nya. Jadi pada merek Aqua ini tombol powernya itu berwarna kuning teman-teman. Yang kedua yaitu tombol turbo atau quiet. Jadi satu tombol ini ada 3 fungsi teman-teman. Misalkan AC-nya kita nyalakan pertama kali, terus kita tekan tombol turbo ini, maka yang berfungsi yaitu tombol turbonya atau pendinginan cepat. Jadi kita tekan sekali, pada display remote-nya itu akan muncul garis full seperti ini teman-teman. Itu menandakan yang berfungsi yaitu tombol turbonya. Sedangkan apabila kita tekan kedua kalinya, pada display remote-nya bagian kiri sebelah bawah teman-teman akan muncul gambar panah. Gambar panah ini akan mengarah ke bawah, artinya swingnya itu akan mengarah langsung ke bawah atau hembusan anginnya itu akan mengenai ke badan langsung. Terus kalau kita tekan untuk ketiga kalinya atau kita tekan 3 kali secara cepat, maka pada display remote-nya itu sebelah kanan teman-teman akan muncul tanda panah menghadap ke atas. Itu artinya swingnya itu akan diarahkan ke atas atau lurus ke depan. Jadi hembusan anginnya itu tidak langsung mengenai ke badan teman-teman. Itu fungsi dari tombol turbo atau tombol quiet. Jadi sekali lagi teman-teman, di tombol turbo atau tombol quiet ini fungsinya ada 3 macam. Yang pertama yaitu untuk mempercepat proses pendinginan, yaitu tombol turbo. Dan yang kedua, jika kita tekan kedua kalinya akan muncul panah menghadap ke bawah. Artinya swingnya itu akan mengarah langsung ke badan atau ke bawah. Terus kalau kita tekan yang ketiga kalinya, pada display remote-nya itu bagian kanan akan muncul gambar panah menghadap ke atas. Artinya anginnya itu akan dihembuskan lurus ke depan atau dihembuskan ke atas, ke plafon. Jadi anginnya itu tidak mengenai langsung ke badan teman-teman. Tombol berikutnya yaitu tombol cool. Tombol cool ini disebut juga sebagai mode dingin. Jadi jika menekan tombol ini, secara otomatis kipasnya itu akan tersetting ke low atau lambat. Dan pada bagian atas kipasnya itu akan muncul gambar seperti gambar akar. Dan jika ingin mengubah mode kipasnya, teman-teman bisa menekan tombol bagian tengah dari remote ini. Jadi kipasnya itu bisa diatur ke low, mid, dan high. Atau mode lambat, sedang, dan cepat. Jadi fungsi dari tombol cool ini yaitu untuk mode pendingin. Dan suhunya itu bisa diatur ke 16 derajat paling dinginnya dan paling rendahnya itu di 31 derajat. Itu fungsi dari tombol cool teman-teman. Kita beralih ke tombol fan teman-teman. Tombol fan ini sering juga disebut dengan mode kipas. Jadi jika menekan tombol ini, secara otomatis pada display AC-nya itu suhunya akan berubah langsung ke 24 derajat. Dan jika tombol ini digunakan, maka suhunya itu tidak dapat diubah teman-teman. Jadi untuk mode fan ini, kecepatan kipasnya itu bisa diubah lambat, sedang, atau cepat. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Itu fungsi dari tombol fan. Selanjutnya yaitu tombol dry. Tombol dry ini fungsinya yaitu untuk menjaga kelembaban suhu di dalam ruangan. Dan jika tombol ini ditekan, secara otomatis pada display indoor AC-nya itu suhunya akan berubah ke 20 derajat. Dan jika tombol ini digunakan atau mode ini digunakan, maka suhunya itu tidak dapat diubah teman-teman.
Jadi mode dry ini biasanya digunakan pada saat musim hujan, yaitu untuk menjaga kelembaban suhu yang ada di dalam ruangan. Itu fungsi dari mode dry, teman-teman. Selanjutnya yaitu tombol panah atas dan tombol panah bawah. Jadi tombol panah atas dan tombol panah bawah ini fungsinya yaitu untuk menambah dan mengurangi suhu. Untuk tombol panah bawah ini untuk menambah suhunya agar lebih dingin. Sedangkan untuk tombol panah atas ini fungsinya yaitu untuk mengurangi suhu. Itu fungsi dari tombol panah atas dan panah bawah, teman-teman. Selanjutnya tombol yang berada di tengah ini yaitu tombol kipas. Jadi jika menekan tombol ini, pada display remote-nya itu kipasnya itu akan beroperasi secara full. Dan jika menekan lagi, kipasnya itu akan beroperasi lambat. Tekan kedua kali akan berada di mid. Dan tekan ketiga kali kipasnya itu akan beroperasi full. Jadi fungsi dari tombol kipas ini yaitu untuk mengatur kecepatan kipasnya. Jadi jika kipasnya ingin disetting ke low, mid, atau lambat, silahkan teman-teman pilih tombol yang bagian tengah ini. Selanjutnya yaitu tombol swing atas bawah. Jadi perlu diketahui teman-teman, jika AC-nya itu pertama kali dinyalakan, maka swingnya itu secara otomatis akan mengayun atas bawah. Tapi jika teman-teman ingin swingnya itu berhenti dan hembusan anginnya diarahkan sesuai dengan keinginan, maka teman-teman bisa menekan tombol swing ini. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Saya tekan tombol swing, swingnya itu mengayun atas bawah, dan jika swingnya itu ingin saya hentikan sesuai dengan keinginan, maka kita cukup menekan tombol ini saja dan swingnya itu akan berhenti. Jadi teman-teman bisa memilih arah swingnya sesuai dengan keinginan. Itu fungsi dari tombol swing atas bawah teman-teman. Contohnya seperti ini, swingnya itu bergerak ke atas dan saya tekan tombol swing, maka swingnya itu akan berhenti menghadap ke atas. Jadi bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu tombol swing kiri kanan. Tombol swing kiri kanan ini fungsinya yaitu untuk mengatur arah anginnya kiri dan kanan. Tapi di seri AKA KCR ini, tombol ini tidak berfungsi teman-teman. Jadi swing kiri kanannya itu diatur secara manual. Kemudian kita pindah ke tombol health atau airflow. Tombol health atau airflow ini yaitu sebagai tombol pintasan. Jadi jika menekan tombol ini sekali, maka pada display remote-nya itu akan muncul tanda panah menghadap ke bawah. Artinya swingnya itu akan langsung menghadap ke bawah teman-teman. Terus jika kita tekan lagi, maka swingnya itu akan mengarah ke atas. Artinya anginnya itu akan dihembuskan ke atas. Jadi tombol airflow ini yaitu disebut juga sebagai tombol pintasan untuk mengatur secara cepat posisi swingnya. Jadi bisa menghadap ke bawah dan bisa menghadap ke atas. Kemudian kita beralih ke tombol sleep. Tombol sleep ini digunakan pada saat malam hari atau pada saat ingin beristirahat. Fungsinya yaitu agar putaran blowernya jauh lebih hening dibanding dengan pengoperasian biasanya. Dan pada saat menekan tombol ini, pada display remote-nya itu akan muncul logo seperti ini. Artinya mode sleep-nya itu sudah aktif untuk mengurangi kebisingan blowernya. Itu fungsi dari tombol sleep ini teman-teman. Tombol selanjutnya yaitu tombol health atau sering juga disebut dengan mode sehat. Jadi jika memilih tombol ini, secara otomatis suhunya itu akan tersetting ke 19 derajat. Jadi udara dingin yang dihembuskan itu tidak terlalu dingin. Dan tombol ini biasa juga disebut dengan tombol pintasan. Itu fungsi dari tombol health teman-teman. Selanjutnya yaitu tombol timer on. Tombol timer on ini fungsinya yaitu untuk menghidupkan AC secara otomatis. Jadi tombol ini diaktifkan pada saat posisi AC-nya dalam keadaan mati. Contohnya seperti ini teman-teman.
saya tekan tombol timer on, dan pada display remote-nya itu bagian atas tulisan on berkedip. Dan untuk menyimpannya, silakan teman-teman pilih waktu yang diinginkan. Misalkan di sini saya pilih 3 jam teman-teman. Terus untuk menyimpan tekan tombol konfirmasi, dan pada display remote-nya itu tulisan on-nya akan berhenti berkedip. Artinya pengaturannya itu telah kita simpan. Jadi 3 jam ke depan secara otomatis AC ini akan menyala. Itu fungsi dari timer on. Sedangkan untuk tombol timer off ini teman-teman digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan nyala. Jadi cara settingnya sama, cuman yang membedakan yaitu timer off ini digunakan pada saat AC-nya dalam keadaan nyala. Jadi misalkan kita setting waktunya seperti ini teman-teman. Kita setting waktunya 3 jam. Setelah itu kita tekan tombol konfirmasi. Maka secara otomatis 3 jam ke depan AC ini akan berhenti beroperasi atau akan mati. Itu fungsi dari tombol timer off. Selanjutnya yaitu tombol lock. Tombol lock ini fungsinya yaitu untuk mengunci tombol-tombol yang ada di remote ini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin remote-nya itu terkunci, maka silakan menekan tombol lock ini dengan menggunakan alat. Kemudian kita pindah ke tombol light. Tombol light ini fungsinya yaitu untuk mematikan dan menyalakan display yang ada pada indoor AC-nya. Itu fungsi dari tombol light. Selanjutnya yaitu tombol reset. Tombol reset ini fungsinya yaitu untuk mereset semua pengaturan-pengaturan yang telah kita simpan. Jadi semua pengaturan yang telah kita simpan itu, jika ingin menormalkan kembali settingan remote-nya seperti bawaan pabrik, maka teman-teman bisa menekan tombol reset ini. Baik teman-teman, sekian penjelasan video dari Kiset Tutorial tentang cara menggunakan remote AC Aqua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.